Shalom Alhem, salam jumpa dalam renungan Mingguan Bina Muda PPGT edisi 2 Agustus 2020. Saya selalu percaya bahwa kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu terus dan selalu nyata bagi hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu yang kami percaya akan menjadi penuntun hidup bagi kami dalam menjalani kehidupan ini sebagai pemuda-pemudi-Mu. Sertai kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini menurut bahan dari Bina Muda PPGT edisi 2 Agustus 2020 terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Firman Tuhan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Wow, amazing. Kalimat wow, amazing ini saya yakin sudah familiar di telinga kita, bahkan mungkin ada di antara kita yang sering mengucapkan ketika menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Kalimat ini juga mewakili kekaguman seseorang akan sesuatu yang mereka saksikan yang sangat luar biasa. Dan saya kira kalimat ini juga tepat, bahkan sangat tepat untuk merespon apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus buat, yang dikisahkan dalam pembacaan kita saat ini. Bayangkan saja dengan 5 roti dan 2 ikan cukup, bahkan lebih untuk dimakan 5.000 orang lebih. 5.000 orang lebih. Itu pun masih dikira-kira dalam pembacaan kita. 5.000 orang lebih, yang dihitung itu cuma yang laki-laki, perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Kok bisa ya? Kok bisa ya dengan 5 roti dan 2 ikan cukup bahkan lebih untuk dimakan 5.000 orang lebih? Kok bisa ya? Pertanyaan ini sepertinya kurang pas atau sepertinya kurang tepat untuk kita ucapkan sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu untuk menyatakan kuasanya. Tetapi seharusnya yang kita nyatakan adalah kekaguman kita atas apa yang Tuhan buat dan lakukan bagi hidup ini.
dan percaya bahwa Tuhan mampu mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kita semestinya seharusnya percaya bahwa Tuhan mampu mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Saudara-saudara, ada 2 poin permenungan yang akan saya bagikan untuk kita renungkan bersama saat ini. Yang pertama yaitu kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan, saudara-saudara butuh Tuhan. Dalam pembacaan kita sangat jelas bagaimana semangatnya orang untuk berjumpa dengan Yesus. Meskipun ada beberapa dari mereka yang berangkat hanya karena ingin sembuh dari penyakitnya, ada yang berangkat hanya karena ingin melihat tanda-tanda mujizat yang dilakukan Yesus. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah apapun yang menjadi alasan mereka berangkat, apapun yang menjadi tujuan mereka berangkat, itu semua menjelaskan bahwa mereka membutuhkan Yesus. Jadi apapun yang menjadi alasan mereka berangkat, tujuan mereka berangkat, itu semua menjelaskan bahwa mereka butuh Yesus. Karena dorongan itulah, karena dorongan bahwa mereka butuh Yesuslah yang membuat mereka sangat bersemangat untuk mengikuti dan berjumpa dengan Yesus. Sangat bersemangat untuk berangkat. Yang membuat mereka rela berlelah-lelah jalan kaki dari kota-kota mereka, menyusuri atau memutari danau Tiberias. Danau Tiberias, danau yang diseberangi oleh Yesus dan murid-muridnya. Meskipun tidak ada dalam pembacaan kita, tetapi itu ada dalam Yohanes 6 yang mengisahkan juga tentang kisah dalam pembacaan kita saat ini. Bahkan mereka rela meninggalkan rumah mereka meninggalkan kesibukan mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka. Untuk apa? Hanya untuk satu tujuan, yaitu mengikuti Yesus dan berjumpa dengannya untuk menikmati kasih-Nya. Rasa membutuhkan adalah salah satu penyemangat bagi mereka untuk berangkat. Rasa membutuhkan Yesus di sini adalah salah satu penyemangat bagi mereka untuk berangkat, untuk berjumpa dengan Yesus. Terus bagaimana dengan kita, hai para pemuda-pemudi gereja? Sudahkah kita merasa membutuhkan Tuhan? Sudahkah kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan? Bangunlah dalam diri kita bahwa kita butuh Tuhan. Agar kita terus bersemangat dalam mengikuti Dia, agar kita terus bersemangat datang kepadanya, agar kita terus bersemangat berjumpa dengannya. Itu juga akan mendorong kita untuk terus melibatkan Tuhan dalam hidup ini, dalam hidup kita. Artinya, dalam keadaan susah ataupun senang, kita akan terus merasa bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Poin yang kedua, yaitu Tuhan pasti peduli. Tuhan pasti peduli. Tuhan pasti peduli pada saya, Tuhan pasti peduli pada saudara-saudara. Dalam pembacaan kita, khususnya di ayat yang ke-14, berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sekali lagi saya bacakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kalimat atau ayat ini mewakili kepedulian Yesus kepada orang-orang yang datang ketika itu. Ayat atau kalimat ini mewakili kepedulian Yesus kepada orang-orang yang datang menjumpai Dia. Dan secara tidak langsung, orang-orang yang datang kepada Yesus juga yakin bahwa Yesus pasti peduli kepada mereka. Makanya mereka bersemangat sekali untuk menjumpai Yesus.
Saya yakin ketika dalam diri mereka, dalam hati mereka tidak ada keyakinan bahwa Yesus pasti peduli kepada mereka, saya yakin mereka tidak akan berangkat. Dan benar saja bahwa Yesus peduli kepada mereka. Meskipun saat itu Yesus sedang dalam duka, Yesus sedang berduka karena saudaranya atau sepupunya, yaitu Yohanes Pembaptis, dibunuh. Itu pembacaan itu, kisah itu diceritakan atau disampaikan dalam ayat-ayat sebelum pembacaan kita pada pasal yang sama. Yesus peduli. Yesus tetap peduli meskipun dalam keadaan berduka. Yesus peduli kepada mereka yang sakit, makanya mereka disembuhkan. Yesus peduli akan keberadaan mereka, khususnya soal kebutuhan jasmani, yaitu makanan yang diceritakan atau dikisahkan dalam pembacaan kita. Mereka diberi makan oleh Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan. Keyakinan bahwa Tuhan atau Yesus peduli, pasti peduli. Keyakinan bahwa Tuhan pasti peduli membuat mereka tidak ragu, tidak takut untuk datang kepada Yesus. Keyakinan bahwa Yesus pasti peduli membuat mereka tidak ragu dan gentar untuk datang kepada Yesus. Sahabat muda, sudahkah keyakinan seperti itu dibangun dalam diri kita, dibangun dalam hati kita dan hidup kita? Sudahkah keyakinan bahwa Tuhan pasti peduli dibangun dalam diri saudara-saudara, dalam hati saudara-saudara, dalam hidup saudara-saudara? Namun saya yakin kita semua sudah yakin dan terus yakin bahwa Tuhan pasti peduli akan hidup kita. Bukti kepedulian Tuhan pada kita yang tidak bisa terbantahkan adalah pengorbanan Yesus menebus kita dari dosa. Pengorbanan Yesus menggantikan kita tergantung di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Itu bukti kepedulian Tuhan yang tidak akan pernah terbantahkan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak datang kepada Tuhan. Tidak ada alasan lagi untuk tidak bersandar kepada Tuhan dalam setiap keberadaan kita. Tidak ada alasan lagi bagi saya, bagi saudara, untuk tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap keberadaan kita. Bahkan mengutamakan Dia sebagai tempat bersandar kita ketika kita dalam pergumulan hidup. Karena alasannya sederhana, saudara-saudara, ketika kita curhat sama Tuhan, alasannya sederhana. Karena rahasia kita aman pada Dia. Rahasia kita sangat aman pada Tuhan. Beda kalau curhat dalam media sosial, curhat lewat Facebook, curhat lewat Twitter, curhat lewat Instagram, curhat lewat WhatsApp, dan sebagainya. Itu kerahasiaannya 100% tidak terjaga. Karena apa? Sekarang kita posting, beberapa detik kemudian sudah ditahu orang. Dan itu dibeberkan orang, dicerita oleh orang. Jadi tempat paling aman untuk mengadu adalah Tuhan. Tempat yang paling aman untuk curhat adalah Tuhan. Karena banyak pemuda-pemudi yang curhat sangat bawa perasaan lewat sosial media yang terkadang membuat mereka caper dan hilang kendali, emosi-emosi meluap dan membuat orang tersinggung. Saya kira ini bukan kedewasaan sebagai pengikut-pengikut Kristus, tetapi biarlah saat ini
kita berkomitmen bahwa dalam setiap keberadaan kita, kita akan terus melibatkan Tuhan. Kepedulian Tuhan pada kita seharusnya kita syukuri. Bukan hanya menjadi bahagian kita, tetapi kepedulian Tuhan pada kita itu seharusnya kita syukuri. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mempedulikan keberadaan orang lain di sekitar kita. Ketika kita ingin mensyukuri kepedulian Tuhan atas hidup kita, kita nyatakan itu lewat kepedulian kita kepada orang lain di sekitar kita yang membutuhkan kepedulian, membutuhkan pertolongan. Itu bukti syukur kita atas kepedulian Tuhan kepada kita. Dan itu bukti syukur yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dan nyatakan dalam hidup ini. Dan saya bangga kepada PPGT yang dengan sigap mengambil tindakan, dengan sigap mengumpulkan dana untuk menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Masamba dan sekitarnya yang mengalami musibah. Ini salah satu contoh bahwa pemuda sudah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan kepeduliannya kepada kita. Ini adalah salah satu bukti, dan mungkin masih banyak bukti-bukti yang lain yang saya tidak tahu, yang pemuda-pemudi lakukan, yang saudara-saudara lakukan dalam hidup selama ini, yang menyatakan syukur atas kepedulian Tuhan dengan mempedulikan keberadaan orang lain, dengan menolong orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang harus kita lakukan sebagai pemuda Kristen, yaitu tetap bangun dalam diri, tetap bangun dalam hati, tetap bangun dalam hidup kita, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tetap yakin bahwa Tuhan pasti peduli. Maka kita akan terus datang kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala keberadaan kita. Sebab kepeduliannya adalah sukacita kita, dan sukacita kita adalah kepedulian kita. Amin. Mari berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk waktu sejenak yang boleh kami menikmati hadirat-Mu, belajar dari firman-Mu yang mengajar kami untuk terus bersandar kepadamu, melibatkan Engkau dalam segala keberadaan kami. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama ya Tuhan, terus kami jadikan sebagai pedoman hidup kami dalam menjalani kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk pemuda-pemudi-Mu dalam keberadaan mereka masing-masing. Hamba percaya kasih-Mu, pertolongan-Mu terus melingkupi mereka dalam pekerjaan mereka, di dalam studi, di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam setiap harapan mereka, dalam setiap kerinduan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan untuk terus memberkati kehidupan para pemuda-pemudi-Mu. Kehidupan kami selanjutnya kami percaya Tuhan berperkara di dalamnya, dan kami percaya Tuhan mengatur yang terbaik bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, teruslah dampingi kami, teruslah berkati kehidupan kami. Karena bersama Engkau, kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah gentar dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, ya Allah kami dalam kerajaan surga, ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.